Bayangkan kamu lagi santai, ngopi pagi, scroll berita, dan tiba-tiba muncul. Breaking, perang besar pecah antara Iran dan Amerika Serikat. Ayatollah Khamenei dilaporkan tewas. AS meluncurkan ratusan serangan ke Iran. Konflik meluas. Kamu pikir, waduh, ini jauh banget di Timur Tengah. Indonesia aman dong. Tapi beberapa hari kemudian, harga minyak naik gila-gilaan. BBM dan transportasi mahal. Rupiah mulai melemah. Saham merah semua. Dan kamu cuma bisa bengong sambil bilang, "Lah, kok kita ikut kena getahnya?" Nah, di video ini, kita akan membedah seberapa kuat militer Iran melawan AS, benar-benar secara nyata. Strategi apa yang mereka pakai? Bagaimana teknologi, drone, dan rudal bisa mengubah peta permainan? Dua raksasa, Amerika versus Iran. Amerika Serikat adalah kekuatan militer nomor satu di planet ini. Kapal induk yang bisa bikin kota kecil iri. Jet tempur siluman yang bisa terbang tanpa ketahuan radar. Rudal nuklir, drone canggih, satelit mata-mata. Kalau dunia ini game strategi, Amerika itu pemain yang unlock semua level rahasia, punya cheat code, dan inventory senjata penuh. Dan ya, kalau Iran main game ini, mereka seperti player baru yang cuma punya pedang kayu tapi niatnya serius. Iran sang strategis yang licik. Iran, meskipun kalah jumlah dan anggaran, bukan lawan lemah. Mereka fokus rudal balistik jarak menengah, jauh. Drone murah tapi efektif, banyak versi dan bisa swarm. Pasukan khusus IRGC yang punya pengalaman wilayah. Strategi perang asimetris, membuat lawan capek, bingung, dan takut kena jebakan. Kalau Amerika itu tank raksasa, Iran itu ahli parkour. Lincah, gesit, dan kadang tiba-tiba muncul di tempat yang tidak diduga. Anggaran militer, langit dan bumi. Amerika mengucurkan anggaran pertahanan ratusan miliar dolar per tahun. Iran? Hanya sebagian kecil dari itu. Artinya, Amerika bisa beli jet F-35 sebanyak mobil mainan, drone siluman, kapal induk. Iran beli drone Shahed. Ini strategi klasik, jangan lawan Goliat di arena dia, bikin arena sendiri. Jumlah personel dan struktur. Amerika, 1 juta personel aktif di cadangan. Iran, ratusan ribu tentara aktif di IRGC di milisi regional. Amerika punya struktur rapi dan teknologi canggih. Iran punya jaringan multi-layered, militias, proxy, cyber, dan intel lokal. Kalau Amerika itu perusahaan global raksasa, Iran itu gabungan perusahaan hacker milisi lokal. Bingung? Ya, lawan pun pasti bingung. Kekuatan udara. Amerika punya ribuan pesawat modern, F-22, F-35, B-2 Spirit. Iran sebagian besar jet lawas, tapi punya drone dan rudal udara ke udara yang bisa ganggu dominasi AS. Analoginya, Amerika, Ferrari tempur. Iran, ribuan motor bebek yang datang bersamaan. Satu motor bebek nggak berbahaya. 1000 motor, jalanan macet total. Laut dan taktik swarm. Amerika punya kapal induk, destroyer, dan kapal selam nuklir. Iran tidak punya kapal induk, tapi punya kapal cepat bersenjata, rudal anti kapal, taktik swarm di Selat Hormuz. Di wilayah sempit, kapal besar Amerika jadi target besar. Iran bisa mengatur jebakan, bikin kapal Amerika harus mikir 2 kali sebelum maju. Strategi, konvensional versus asimetris. Amerika unggul konvensional, proyeksi kekuatan global, serangan presisi, dominasi laut udara. Iran unggul asimetris, drone, rudal, cyber, proxy, perang psikologis. Kalau Amerika masuk arena tinju, raksasa. Iran, petarung parkour dengan trik licik, kadang muncul di tempat yang tidak terduga. Bayangkan ini kayak game. Amerika main mode kampanye, semua senjata unlock, cheat code siap. Iran main mode survival, resources terbatas, tapi setiap move dihitung, jebakan siap. Dan kadang, yang menang bukan yang paling besar, tapi yang paling bisa mengakali raksasa. Rudal, hulu ledak mini, yang bisa bikin Amerika meremesem. Iran punya keunggulan yang bikin lawan mikir 2 kali, rudal jarak menengah, jauh.
bisa mencapai pangkalan Amerika dan sulit dicegat kalau jumlahnya banyak. Biaya jauh lebih murah dibandingkan jet tempur. Kalau Amerika itu Ferrari, rudal Iran itu semacam roket mainan yang bisa ditembak ribuan kali sekaligus. Satu roket kecil? Tidak masalah. 1000 roket? Jalanan macet total. Jenis rudal Iran. Shahab 3 jangkauan menengah ke jauh, bisa menghantam target strategis. Zolfaghar Fateh presisi tinggi, biaya rendah, bisa swarm attack. Rudal balistik anti kapal ancaman serius untuk kapal induk Amerika. Drone, teror dari langit tanpa suara. Iran menguasai drone Shahed dan versi-versi baru yang bisa dikirim beramai-ramai. Murah tapi efektif untuk sabotase dan pengintaian. Kadang lawan tidak tahu datang dari arah mana. Kalau Amerika punya jet siluman F-35, Iran punya armada ribuan drone kecil yang datang kayak semut menyerbu gula. Drone ini juga dipakai untuk serangan jarak jauh tanpa harus masuk zona pertahanan musuh. Sangat cocok untuk strategi asimetris. Cyber warfare, perang tanpa ledakan. Perang modern tidak selalu pakai tank dan pesawat. Kadang cukup keyboard dan kabel fiber optik. Iran punya unit cyber yang bisa menyerang sistem listrik, mengacaukan jaringan komunikasi, ganggu sistem pertahanan. Bayangkan Amerika punya Ferrari tempur, tapi tiba-tiba listrik padam dan sistem navigasi F-35 error. Efeknya? Panik, bingung, dan strategi berantakan. Sekutu, pengaruh global. Amerika punya NATO, sekutu di Timur Tengah. Ini jaringan aliansi global, artinya support sangat besar. Iran tidak punya NATO, tapi punya jaringan regional. Milisi proksi. Dukungan strategis dari beberapa negara Timur Tengah. Hubungan taktis dengan Rusia dan Cina. Iran bermain catur regional, bukan catur global. Tujuannya bukan menang total, tapi membuat lawan ragu sebelum menyerang. Siapa lebih kuat? Secara absolut, teknologi, anggaran, dan personel, Amerika unggul jauh. Tapi Iran bukan lawan mudah. Iran tidak dirancang untuk menang perang. Membuat perang jadi mahal. Mengganggu dominasi lawan. Bertahan lama dengan strategi asimetris. Jadi kalau ditanya, siapa lebih kuat? Jawabannya, Amerika, unggul di semua indikator konvensional. Iran, unggul dalam membuat lawan berpikir 2 kali sebelum menyerang. Jadi, seberapa kuat militer Iran melawan Amerika Serikat? Jawabannya, Amerika lebih besar, tapi Iran tetap licik dan tangguh. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, tulis pendapatmu di komen, dan tentu saja subscribe biar nggak ketinggalan konten seru berikutnya. See you and bye-bye. Mago.